Malam itu, udara semakin mencekam. Langit pekat tanpa bintang menggantung di atas rumah kecil Zahra yang terletak di pinggiran kota Seruni. Sejak kecil, Zahra sudah terbiasa dengan kegelapan. Tetapi malam itu terasa berbeda, lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayang-bayang yang tak terlihat. Langkah kaki Zahra terdengar pelan di atas lantai kayu saat ia berjalan ke jendela kamarnya. Dia membuka sedikit tirai dan menatap keluar. Jalanan sepi. Tak ada suara apapun kecuali desiran angin. Di kejauhan, dia bisa melihat bayangan pepohonan yang tergerai tertiup angin. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sejak kecil, dia selalu merasakan kehadiran ini. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi sangat nyata baginya. "Aku tahu kau ada di luar sana," bisik Zahra pelan pada dirinya sendiri. Suaranya hampir tak terdengar. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia selalu tahu bahwa entitas itu mengikutinya, menghantui setiap langkah hidupnya. Sejak usia 5 tahun, Zahra sudah mengalami kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Luka-luka kecil, lebam-lebam, serta benda-benda asing seperti paku yang tiba-tiba muncul di tempat tidur. Semua itu menjadi bagian dari hidupnya. "Bu, kenapa ada paku di tanganku?" tanya Zahra suatu pagi dengan polos, sambil menunjukkan telapak tangannya yang penuh darah. Ibunya, Hilda, seorang wanita tegar yang selalu berusaha melindungi putrinya, hanya bisa menatap dengan khawatir. "Kita harus segera pergi ke Ustadz Salim, Nak," ucapnya sambil menggenggam tangan Zahra. Dia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Seiring waktu, Zahra mulai memahami bahwa apa yang ia alami bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menguasai tubuh dan pikirannya secara perlahan. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara tentang hal itu, orang-orang di sekitarnya selalu menganggapnya aneh atau berlebihan. Hanya ibunya yang benar-benar percaya pada kata-katanya, yang selalu siap membantu meski ia tak mengerti sepenuhnya. Di rumah Ustadz Salim, suasana semakin tegang saat proses ruqyah berlangsung. Doa-doa dibacakan dengan lantang. Tetapi kali ini Zahra merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa berat. Seperti ada kekuatan yang menahan entitas itu untuk pergi. "Dia ada di sini," gumam Ustadz Salim dengan wajah tegang. Jin kafir yang sudah lama bersarang di tubuhnya. Hilda tercekat mendengar kata-kata itu. Sebagai seorang ibu, dia selalu merasa bersalah atas penderitaan yang dialami oleh anaknya. Sejak kematian suaminya beberapa tahun yang lalu, Hilda berjuang seorang diri untuk menghidupi Zahra. Namun, masalah jin ini terasa terlalu besar untuk ditangani sendirian. Bagaimana dia bisa melindungi putrinya dari sesuatu yang tidak terlihat? Waktu berlalu, dan setiap ustadz yang mencoba membantu Zahra mengalami nasib yang mengerikan. Setelah Ustadz Salim meninggal secara misterius, 2 ustadz lainnya yang berusaha meruqyah Zahra juga meninggal dengan cara yang tak dapat dijelaskan. Setiap kali, Zahra merasa semakin bersalah. Apakah ini kutukannya? Apakah semua orang yang mencoba menolongnya akan berakhir tragis? Hari-hari Zahra berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Pada malam-malam tertentu, ia terbangun dengan suara bisikan di telinganya. Bisikan itu menyebut namanya berulang-ulang, menggeliti ketakutan terdalam dalam jiwanya. "Zahra! Zahra!" Suara itu terasa semakin dekat, seolah-olah ada di dalam kepalanya sendiri. "Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku akan selalu bersamamu." Suara itu berkata dengan nada dingin dan menakutkan. Namun, Zahra tidak lagi menangis seperti dulu. Sebagai seorang gadis muda yang tumbuh dalam bayang-bayang kegelapan, dia belajar untuk menekan rasa takutnya. Tetapi, ketakutan itu tetap ada, menghantui setiap gerakan dan napasnya. Suatu malam, saat ia duduk di kamarnya yang remang-remang, angin dingin menerpa wajahnya melalui jendela yang terbuka sedikit. Zahra menggigil, merasakan kehadiran entitas itu lebih nyata dari sebelumnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya berderi terbuka. Langkah samar terdengar di sepanjang lorong rumahnya. Perlahan, bayangan tinggi muncul di tengah ruangan. Zahra bisa merasakan kehadirannya sebelum dia melihatnya. Wujud itu samar,
tetapi cukup jelas untuk menimbulkan rasa takut yang tak tertahankan. Kau tidak bisa lari dariku, Zahra. Aku akan selalu ada di sini. Suara itu berbicara tanpa gerakan bibir, namun bergema di seluruh ruangan. Zahra mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa membeku. Kakinya tertahan di lantai seolah-olah tertancap. Tolong aku. Bisiknya hampir tanpa suara. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Namun, bayangan itu lenyap secepat ia muncul, meninggalkan Zahra terisak di lantai. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibunya memutuskan untuk mencari bantuan lagi. Mereka mendengar tentang Syekh Abdullah di puncak, yang konon memiliki kekuatan besar. Ini adalah harapan terakhir mereka. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Zahra merasa bahwa mungkin kali ini ada jawaban. Setibanya di rumah Syekh Abdullah, udara terasa lebih dingin, hampir seperti ada energi lain yang melingkupi tempat itu. Syekh Abdullah menyambut mereka dengan tenang. Wajahnya penuh ketegasan. Jin yang bersarang dalam tubuh Zahra bukan jin biasa. Dia adalah bagian dari kabilah Ifrit, salah satu yang terkuat. Zahra gemetar mendengar penjelasan itu. Jin Ifrit adalah salah satu makhluk paling kuat dalam dunia gaib. Bagaimana mungkin dia, seorang manusia biasa, bisa menghadapinya? Syekh Abdullah melanjutkan dengan keyakinan. Aku akan mencoba mengusirnya, tapi entitas ini terikat pada sesuatu yang lebih besar, mungkin darah. Proses ruqyah berlangsung lebih lama dari sebelumnya, tetapi kali ini Zahra merasakan sesuatu yang berbeda. Jin itu tidak melawan seperti biasa. Ketenangan yang hadir justru lebih menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu. Syekh Abdullah menyudahi ruqyah, menatap Hilda dan Zahra dengan penuh keseriusan. Jika jin ini tidak melawan, itu berarti dia menunggu. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Kata-kata itu bergema di kepala Zahra. Apa yang ditunggu oleh jin ini? Apakah ini adalah akhir atau justru awal dari sesuatu yang lebih mengerikan? Setelah mendengar kata-kata Syekh Abdullah, rasa putus asa mulai merayapi hati Zahra. Jin itu tidak hanya entitas yang kuat, tapi juga cerdik. Dia menunggu, merencanakan sesuatu. Waktu berlalu dengan lambat bagi Zahra, dan setiap malam seolah-olah menjadi pertempuran batin. Sementara tubuhnya tampak sehat di luar, jiwanya terus-menerus tersiksa oleh bisikan-bisikan, oleh bayangan yang tak terlihat yang selalu mengintai. Suatu malam, Zahra terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jendela kamarnya bergetar meski tidak ada angin, dan suara bisikan mulai terdengar lagi. Zahra, kau tidak bisa menghindar dariku. Aku adalah bagian dari dirimu. Suara itu terdengar dingin, menembus kesadarannya. Zahra menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia merasa lelah melarikan diri dari sesuatu yang tak bisa ia lihat. Entitas itu mungkin kuat, tapi Zahra mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dengan tubuh gemetar, Zahra duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menatap ke arah jendela, mencoba mencari sumber suara itu, meski tahu bahwa apa yang dia hadapi tidak berasal dari dunia ini. Apa yang kau inginkan dariku? Zahra akhirnya berbicara. Suaranya lemah namun jelas. Tidak ada jawaban untuk beberapa saat. Hanya keheningan yang mencekam. Kemudian, suara itu datang lagi. Kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan lembut. Aku hanya menginginkanmu. Zahra, kau adalah milikku sejak lahir. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Zahra menelan ludah, merasa dadanya sesak. Sejak kecil, dia merasa aneh, terasing dari dunia. Dia tidak pernah benar-benar merasa seperti bagian dari kehidupan normal. Apakah ini alasan dibalik semua penderitaannya? Apakah takdirnya sudah ditentukan sejak lahir? Esok harinya, Zahra menceritakan mimpi buruknya kepada Syekh Abdullah. Syekh itu menatapnya dengan serius. Namun ada sedikit rasa haru di matanya. Jin ini bukan hanya sekedar gangguan. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kutukan yang diwariskan dari leluhurmu. Ada darah dalam keluargamu yang terkait dengan dunia jin, kata Syekh Abdullah dengan suara tenang, namun penuh ketegangan.
Kutukan? Tanya Zahra. Nadanya penuh ketidakpercayaan. Apa yang dilakukan leluhurku? Syekh Abdullah menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Keluargamu dulu terlibat dalam perjanjian dengan jin. Sebuah perjanjian yang melibatkan kekuasaan dan kekayaan. Tapi perjanjian itu memiliki harga. Salah satu keturunan harus menanggung akibatnya. Dan entah bagaimana, kutukan itu jatuh padamu. Kata-kata itu membuat dunia Zahra runtuh. Bagaimana mungkin dia harus menanggung dosa masa lalu keluarganya? Kenapa bukan orang lain? Zahra berdiri. Perasaannya campur aduk antara marah dan putus asa. Jadi hidupku hanya untuk menebus dosa orang lain? Aku harus hidup dengan kutukan ini selamanya. Zahra bertanya dengan nada tajam. Matanya mulai berkaca-kaca. Syekh Abdullah menggeleng pelan. Tidak. Nak, selalu ada jalan keluar. Tapi jalannya tidak mudah. Kau harus memutus rantai kutukan ini, dan itu membutuhkan pengorbanan. Zahra terdiam. Kata, pengorbanan, terus terngiang di kepalanya. Apa yang harus dia korbankan? Hidupnya. Atau mungkin nyawa seseorang yang dia cintai? Malam itu, Zahra tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan pertanyaan. Pengorbanan apa yang harus ia lakukan untuk membebaskan dirinya dari kutukan ini? Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Syekh Abdullah, suasana di rumah Zahra semakin mencekam. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin meski jendela dan pintu tertutup rapat. Dan setiap malam, Zahra mulai melihat bayangan hitam di sudut-sudut ruangan. Apakah ini akan selamanya seperti ini? Gumam Zahra. Suaranya hampir seperti bisikan, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Hari-hari terasa semakin berat bagi Zahra. Pikirannya diselimuti oleh rasa takut yang terus-menerus. Dan setiap kali dia mencoba untuk merasa tenang, sesuatu yang gelap kembali menariknya ke dalam kegelapan. Jin itu, meski kadang tidak tampak, selalu hadir dalam setiap helaan napasnya. Suatu malam, Zahra memutuskan untuk berbicara dengan ibunya tentang perasaan dan ketakutannya. Bu, aku merasa, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku takut kalau kita tidak bisa keluar dari situasi ini. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ucap Zahra dengan suara bergetar. Hilda menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Kita akan temukan jalan keluarnya. Nak, ibu tidak akan membiarkan kamu menghadapi ini sendirian. Dia menggenggam tangan Zahra erat, mencoba memberikan kekuatan. Namun, meski ibunya selalu ada di sampingnya, Zahra tahu bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang harus dia hadapi sendiri. Tidak ada yang bisa benar-benar mengerti apa yang dia alami. Tidak ada yang bisa merasakan kengerian yang dia rasakan setiap kali jin itu muncul di sekitarnya. Pada suatu malam yang tenang, Zahra kembali merasakan kehadiran jin itu. Suara bisikan kembali terdengar di telinganya. Namun kali ini lebih kuat. Kau tidak bisa lari dariku. Zahra, kau tahu itu. Zahra berdiri dengan cepat. Tubuhnya bergetar. Ketakutan menyelimuti dirinya. Namun kali ini dia tidak ingin lari. Dia tahu bahwa berlari tidak akan menyelesaikan apapun. Dengan tangan gemetar, Zahra mengambil telepon dan memanggil Syekh Abdullah. Syekh, dia datang lagi. Ucap Zahra dengan suara bergetar di ujung telepon. Syekh Abdullah yang terdengar tenang namun serius, menjawab. Jangan khawatir, Zahra. Aku akan datang secepat mungkin. Beberapa jam kemudian, Syekh Abdullah tiba di rumah Zahra dengan segala perlengkapannya. Rumah Zahra terasa semakin mencekam. Udara di dalam rumah seperti penuh dengan energi negatif. Syekh Abdullah mulai mempersiapkan ritual ruqyah. Dia mengambil botol berisi air zam-zam yang telah didoakan sebelumnya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan lantang. Suaranya bergetar mengisi setiap sudut ruangan yang kini terasa semakin gelap. Namun kali ini, Zahra merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya mulai panas, seolah-olah ada api yang menyala dari dalam dirinya. Apa yang terjadi, Syekh? Hilda bertanya dengan panik melihat kondisi putrinya. Syekh Abdullah menatap Zahra dengan penuh ketegangan. Jin itu semakin kuat, dan dia akan mencoba perlawanan terakhirnya. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam,
meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dari kegelapan, terdengar suara tawa yang menyeramkan. "Kau pikir kau bisa mengusirku? Kau bodoh." Suara itu berkata dengan nada mengejek, namun jelas bukan berasal dari Zahra, melainkan dari dalam tubuhnya. Syekh Abdullah tidak mundur. Dia melanjutkan doa-doanya dengan lebih keras. Pertarungan antara iman dan kegelapan ini berlangsung berjam-jam. Setiap kali ayat suci dilantunkan, Zahra merasakan entitas itu semakin melemah. Namun perlawanan jin itu semakin kuat, membuat tubuh Zahra merintih dalam penderitaan. Akhirnya, di tengah bacaan ayat-ayat suci, Zahra merasakan tubuhnya menjadi ringan. Seolah beban yang selama ini menghantui dirinya mulai terangkat perlahan-lahan. Jeritan jin itu semakin lemah, hingga akhirnya hening. Syekh Abdullah berhenti membaca. Suasana di dalam ruangan mulai mereda. "Apa yang terjadi?" tanya Hilda penuh harap. Syekh Abdullah menghela napas panjang. Dia sudah lemah, tapi belum hilang sepenuhnya. Meski demikian, Zahra merasa ada kemenangan kecil yang mereka raih malam itu. Namun, Syekh Abdullah mengingatkan mereka bahwa pertarungan ini belum selesai. Jin itu masih ada di dalam tubuh Zahra, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Zahra hidup dengan perasaan waspada. Meskipun jin itu tidak lagi sekuat sebelumnya, dia tahu bahwa kehadirannya belum sepenuhnya hilang. Setiap malam, saat dia sendirian di kamarnya, Zahra masih bisa merasakan bisikan-bisikan samar di telinganya. Meskipun begitu, kali ini, dia memiliki kekuatan untuk melawan, berkat bantuan Syekh Abdullah. Namun, rasa takut bahwa jin itu akan kembali menghantui setiap momen hidupnya terus menggelayut. Zahra tak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Kadang-kadang dia merasa ada sesuatu yang mengawasi, bayangan hitam yang melintas cepat di sudut matanya. Lampu-lampu di rumah sering berkelap-kelip, dan suhu ruangan tiba-tiba menjadi dingin tanpa sebab. "Bu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini," kata Zahra suatu hari sambil memegang tangan ibunya dengan erat. "Aku tahu kita sudah melakukan yang terbaik, tapi jin itu masih ada di dalam diriku. Jika kita tidak melakukan sesuatu, aku takut dia akan kembali lebih kuat." Hilda, yang selalu berusaha menenangkan putrinya, hanya bisa mengangguk. "Ibu mengerti, Nak, tapi apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita sudah mencoba segala cara. Bahkan Syekh Abdullah bilang jin itu belum bisa sepenuhnya hilang." Zahra terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Syekh Abdullah pernah bilang bahwa ada sesuatu dari masa lalu keluargaku yang harus diungkap. Aku rasa itulah satu-satunya jalan keluar. Aku harus menemukan asal-usul kutukan ini dan memutuskannya." Kata-kata Zahra membuat Hilda terdiam. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan sulit, tetapi jika itulah satu-satunya jalan untuk membebaskan putrinya dari penderitaan, maka dia akan mendukung sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Zahra dan ibunya kembali menemui Syekh Abdullah. Mereka menceritakan keputusan Zahra untuk menggali masa lalu keluarganya. Syekh Abdullah mengangguk setuju. Wajahnya tampak serius. "Kau benar, Zahra. Jin ini tidak datang tanpa alasan. Ada sesuatu yang mengikatnya dengan keluargamu. Mungkin perjanjian gelap yang dibuat oleh leluhurmu. Tapi bagaimana cara menemukannya?" tanya Zahra dengan rasa penasaran yang bercampur takut. Syekh Abdullah menatapnya dengan dalam, lalu berkata, "Kau harus mencari jawaban di tempat asal leluhurmu. Ada kisah lama yang menyebutkan bahwa keluargamu pernah tinggal di sebuah desa terpencil di gunung. Di sana, mungkin kau bisa menemukan jejak perjanjian yang mengikat jin ini." Zahra merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi inilah satu-satunya cara untuk memutus rantai kutukan yang mengikat dirinya dan keluarganya. Perjalanan mereka dimulai beberapa hari kemudian. Zahra, Hilda, dan Syekh Abdullah mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Mereka harus menempuh perjalanan jauh ke sebuah desa terpencil di pegunungan, tempat di mana leluhur Zahra konon berasal. Desa itu, menurut cerita, adalah tempat di mana perjanjian gelap dengan jin pertama kali dilakukan. Perjalanan melalui pegunungan terasa sangat berat. Medan yang curam dan berbahaya, ditambah dengan hutan yang lebat,
membuat perjalanan semakin sulit. Tetapi Zahra tidak gentar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia merasa semakin dekat dengan jawaban yang selama ini dicarinya. Saat mereka tiba di desa, suasana terasa sangat sunyi. Desa itu tampak sepi, hampir seperti ditinggalkan. Rumah-rumah kayu tua berdiri tegak namun terkesan rapuh. Angin berdesir pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tidak ada satupun penduduk desa yang tampak di sekitar. Apakah ini tempatnya? Zahra bertanya dengan nada ragu, menatap bangunan-bangunan tua yang tertutup lumut. Siak Abdullah menganggap Palan. Inilah tempatnya. Tempat di mana kutukan keluargamu dimulai. Kita harus menemukan jejak leluhurmu di sini. Mereka mulai menjelajahi desa, mencari petunjuk tentang asal-usul kutukan. Setiap sudut desa menyimpan atmosfer misteri dan kegelapan yang membebani mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Di dalam rumah itu, mereka menemukan sebuah lemari kayu yang tampak sangat tua dan penuh dengan debu. Dengan hati-hati, Syekh Abdullah membuka lemari tersebut, dan di dalamnya terdapat gulungan kertas tua yang terlihat sudah rapuh. Dia mengambil gulungan itu dan membukanya perlahan. Di dalam gulungan tersebut, tertulis sebuah perjanjian kuno antara salah satu leluhur Zahra dan Jin Ifrit. Perjanjian itu menyebutkan bahwa kekuatan dan kekayaan akan diberikan kepada keturunannya, tetapi dengan syarat, salah satu dari keturunan tersebut harus mengorbankan dirinya sebagai pembayaran untuk perjanjian itu. Inilah dia, kata Syekh Abdullah dengan wajah serius. Ini adalah asal kutukan yang mengikat keluargamu. Perjanjian ini harus diakhiri. Zahra terdiam, merasa ada sesuatu yang berat di dadanya. Perjanjian ini sudah mengikat keluarganya selama berabad-abad, dan sekarang dia yang harus memutusnya. Tapi bagaimana caranya? Syekh Abdullah menatap Zahra dengan tegas. Satu-satunya cara untuk memutus perjanjian ini adalah dengan melakukan ritual pembersihan di tempat di mana perjanjian ini dibuat. Kau harus pergi ke tempat suci yang terletak di puncak gunung ini. Di sana, kau bisa melakukan ritual untuk memutus kutukan ini selamanya. Perjalanan ke puncak gunung terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin semakin kencang, dan jalan yang mereka lalui semakin terjal dan berbahaya. Tapi Zahra tetap melangkah dengan keyakinan. Dia tahu bahwa apa yang dia hadapi di puncak adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya. Saat mereka mendekati puncak, mereka menemukan sebuah tempat yang tampak seperti altar kuno. Di sana, terdapat batu besar dengan ukiran-ukiran kuno yang terlihat misterius. Udara di sekitar tempat itu terasa sangat berat, seolah-olah energi gelap yang mengikat keluarganya selama ini masih sangat kuat di tempat itu. Syekh Abdullah mulai mempersiapkan ritual pembersihan. Dia mengeluarkan air zam-zam dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Zahra dan Hilda berdiri di sampingnya, mengikuti doa-doa yang dipanjatkan. Saat doa mencapai puncaknya, Zahra merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, dan dari kegelapan, suara tawa yang dingin kembali terdengar. Jin Ifrit yang telah menghantui keluarganya selama ini muncul dalam bentuk bayangan besar di depan mereka. Kau pikir kau bisa mengakhiri ini tanpa pengorbanan? Suara jin itu terdengar penuh kebencian. Tidak ada yang bisa memutuskan perjanjian ini kecuali darah. Zahra menatap jin itu dengan keberanian yang baru ditemukan. Aku tidak akan memberikan darahku padamu. Aku akan mengakhiri kutukan ini dengan kekuatan iman. Syekh Abdullah melanjutkan doa-doanya dengan lebih keras. Sementara Zahra tetap berdiri tegak, menghadapi jin itu tanpa rasa takut. Jin Ifrit semakin marah, dan bayangannya mulai bergerak maju, mencoba menghalangi ritual yang sedang berlangsung. Namun Zahra tidak menyerah. Dengan penuh keyakinan, dia mulai melantunkan ayat-ayat suci yang pernah diajarkan oleh Syekh Abdullah. Suaranya menggema di udara, melawan setiap ancaman dan kekuatan gelap yang datang dari jin tersebut. Semakin lama, jin itu mulai melemah. Suara tawanya berubah menjadi jeritan marah, dan tubuhnya yang besar mulai memudar. Setiap kata yang diucapkan Zahra dan Syekh Abdullah semakin melemahkan cengkeraman jin tersebut. Pada akhirnya, jin itu mengeluarkan jeritan terakhirnya sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya dari pandangan.
Udara yang sebelumnya terasa berat kini menjadi ringan, dan tempat itu terasa lebih damai daripada sebelumnya. Zahra jatuh berlutut, kelelahan, namun dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa pertarungan ini akhirnya berakhir. Kutukan yang telah menghantui keluarganya selama berabad-abad kini telah hancur selamanya. Syekh Abdullah mendekati Zahra, menepuk bahunya dengan lembut. "Kau telah berhasil, Zahra. Kutukan ini telah diputuskan, dan kau sekarang bebas." Zahra tersenyum. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi bayangan hitam yang menghantui malam-malamnya. Kutukan itu telah berakhir, dan hidup Zahra kini adalah miliknya sendiri. Hari-hari setelah itu dipenuhi dengan kedamaian yang belum pernah dirasakan oleh Zahra sebelumnya. Setiap pagi, dia bangun dengan perasaan lega, tanpa ada rasa takut atau kecemasan yang menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa meskipun jalan menuju kebebasan itu panjang dan penuh tantangan, semua pengorbanan itu sepadan. Hilda, yang selalu berada di sisinya, tersenyum bahagia melihat putrinya kembali menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat. Mereka sekarang bisa menjalani hidup dengan tenang, tanpa bayang-bayang kutukan yang mengintai. Syekh Abdullah pun merasa lega. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya mengubah hidup Zahra, tetapi juga membawa pelajaran besar bagi mereka semua. Kekuatan iman dan doa telah mengalahkan kegelapan, dan itulah yang membuat kemenangan ini begitu berarti. Zahra kini menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Meskipun luka-luka batin akibat teror yang dialaminya tidak mudah sembuh, dia yakin bahwa dengan waktu, semuanya akan membaik. Setiap langkah yang dia ambil kini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan penuh harapan. Di akhir perjalanan panjang ini, Zahra menyadari bahwa kebebasan sejati tidak hanya berasal dari mengalahkan musuh yang tampak, tetapi juga dari keberanian untuk menghadapi ketakutan terdalam dalam diri. Dan Zahra telah melakukannya dengan penuh keberanian dan kekuatan iman.